Halo pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, kembali bersama saya Deddy Kurniawan dalam channel YouTube saya Call Deku on Request, di mana saya Deku akan menjelaskan, mendiskusikan dan mereview berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, masih dalam tajuk Moodle Series. Pada video kali ini saya akan berfokus kepada assignment. Sebelumnya saya sudah membuat 3 video berturut-turut tentang assignment, dari mulai pengaturan sederhananya sampai ke pengaturan advance dan penggunaan rubrik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu hal yang mungkin selama ini belum pernah saya diskusikan dalam video-video saya, yaitu terkait tentang grading atau pemberian penilaian. Nah, seperti kita tunjukkan kemarin, paling tidak ada 2 cara untuk grading, yaitu manual dan analytical, ya, secara menggunakan rubrik. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan satu cara untuk menilai, yaitu untuk masing-masing untuk kegiatan penilaian ini, model penilaian. Nah, saya sudah menyiapkan submission, jadi sudah ada contohnya bagaimana file itu sudah disubmit, sehingga nanti tinggal kita berikan penilaian. Nah, memang saya tidak secara mendetail menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana student submit, karena memang ini satu tantangan yang belum saya lakukan, yaitu membuat satu video seri khusus untuk memberikan petunjuk kepada siswa bagaimana cara mereka mengerjakan kegiatan atau tugas pembelajaran di kelas. Nah, untuk itu nanti akan ada video lainnya, tetapi untuk kali ini kita skip dulu submissionnya, artinya filenya sudah disubmit, tinggal bagaimana cara untuk memberikan penilaiannya. Baik, kita langsung saja ke menu tutorial. Nah, oke, seperti biasa kita mulai dengan login. Nah, di sini di bagian assignment ini sudah ada masing-masingnya satu submission, satu paper, ya. Kita akan bisa melihatnya. Saya akan mulai dengan yang manual dulu, ya. Kalau kita klik di sini, nah di sini seperti saya pernah jelaskan, kita bisa melihat summary tentang kegiatan yang dilakukan, ya. Jadi misalnya di sini jumlah partisipannya memang cuma 1, ya, untuk contoh saja. Kemudian ini 1 orang ini sudah submit, ya, dan yang 1 ini tadi belum dinilai, maka nilainya adalah 1, masih ada 1, ya. Berarti kita masih punya tugas untuk memberikan penilaian. Nah, sebenarnya ada 2 cara. Kita bisa klik view submission seperti ini, ya, sehingga kita bisa lihat daftar siapa saja yang sudah grading. Oke, atau kita balik dulu, kita bisa langsung menggunakan tombol grade, ya. Yang manapun sebenarnya arahnya nanti ke sana juga, jadi jangan khawatir, ya. Untuk sekarang kita tinggal klik grade sini, ya. Nah, seperti saya katakan sebelumnya, kalau kita meminta anak untuk menggunakan PDF, itu seharusnya dia akan memunculkan PDF-nya langsung di sini, sehingga kita bisa anotasi, ya, karena aturannya adalah annotating. Tapi saya tidak tahu kenapa ini tidak muncul, ya. Tapi untuk sementara tidak masalah. Yang jelas kalau dia sudah muncul dengan baik, itu kita bisa memberikan anotasi, ya, bisa dikasih warna, di highlight, ya, dicoret dan segala macam. Jadi sama dengan kita memberikan koreksi di kertas, gitu, ya. Nah, sedangkan yang akan kita lihat di sini adalah gradingnya di sini. Untuk assignment 1 ini kita seperti dijelaskan sudah membuat dengan menggunakan manual grading. Jadi yang dibutuhkan hanya nilai bulatnya saja. Jadi katakanlah misalnya kita berikan nilai 80, gitu, ya. Nah, ini sudah cukup, ya. Yang penting dia tidak lebih dari 100 poinnya. Nah, kemudian di sini kita boleh menambahkan feedback comment, ya, inline comment. Jadi misalnya katakanlah very good, ya, very good, try to improve, misalnya ini contoh saja, grammar. Nah, kalau sudah ini, maka tugas kita untuk gradingnya sudah cukup, ya. Kalau kita ingin notify student, jadi misalnya, oh ini kertas kamu sudah dinilai, kita bisa klik, nanti otomatis sistem akan mengirimkan email untuk notify mereka bahwa nilainya sudah, ya. Kalau tidak, kita boleh klik save changes, ya, atau save and show next. Ini sama saja, cuman kalau save and show next kita akan diarahkan ke tugas yang lain yang belum dinilai, ya. Pada dasarnya tidak ada masalah. Kita klik saja salah satunya, save and show next.
Nah, karena memang cuma ada satu student ya dia baliknya ke situ juga gitu. Nah, ini adalah cara manual grading ya dan saya sih relatif mudah, tinggal kita pastikan sudah dinilai dengan baik ya. Nah, kita bisa balik ke view submission. Nah, ini tadi adalah daftar studentnya ya yang sudah di grade seperti ini, akan ada tulisan submitted for grading and graded ya, berarti sudah dinilai. Oke. Nah, saya pikir itu untuk yang manual grading. Nah, bagaimana dengan yang analytical grading menggunakan rubrik? Kita balik dulu. Saya akan masuk ke assignment 2 ya dan kita perlakukan sama, yaitu bahwa di sini sudah ada submission satu sama seperti tadi ya. Nah, yang satu belum di grading, kita klik grade saja langsung ya, seperti ini. Ya, sepertinya memang filenya ada sedikit masalah sehingga dia tidak tertampil dengan baik, tetapi kita asumsikan bahwa dia sudah disubmit ya. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah satu contoh submission di mana ada online text di sini. Jadi kalau online text dia langsung tertulis di bagian sebelah kanan ya, di layar kanan. Nah, dan yang di bawah ini yang penting adalah ini adalah grading yang kita maksud tadi dengan menggunakan rubrik ya. Jadi untuk setiap komponen kita tinggal kasih misalnya oh language-nya good, kemudian kontennya very good, kemudian formatting juga misalnya very good. Ini contoh ya. Pastikan bahwa dia sudah tertandai, warnanya berubah. Dan kalau kita masih mau memberikan komentar di sebelah kanan misalnya fokus on subject verb agreement ya. Misalnya ini contoh saja. Nah, seperti ini. Kalau kita mau ya. Nah, kalau jadi setiap komponennya selain diberi nilai, kita bisa berikan komentar untuk dan ini akan bermanfaat untuk anak-anak. Mereka tahu oh ternyata salah saya di sini, kurang saya di sini segala macam gitu ya. Nah, kemudian untuk yang globalnya kita di sini ada juga kotak feedback komen, misalnya saya tulis excellent ya, katakanlah begitu. Nah, sehingga nanti kalau kita klik save changes ya, ini sudah diberi komentar, sudah cukup rasanya, kemudian kita klik save changes, maka nilainya otomatis akan terpampang di bagian sini. Jadi oke, kok sepertinya belum masuk ya. Coba kita klik. Ya. Oke, mungkin ada kesalahan sedikit assignment 2-nya. Oh, mungkin sebentar. Ya. Oke, ini sudah, saya pikir sudah semua ini dikasih nilai. Harusnya nilainya sudah masuk. Ya. Oh iya, mungkin karena saya menggunakan workflow ya. Saya coba dulu matikan saja workflow-nya. Saya balik sebentar ya. Kita ada sedikit kekeliruan. Oke. Oh tidak ada masalah. Harusnya tidak ada masalah. Mungkin apa ya? Mungkin ada sedikit di caching-nya.